Efektivitas strategi substitusi impor versus orientasi ekspor. Dua paradigma besar strategi industrialisasi, substitusi impor, melindungi dan memicu industri domestik lewat tarif, kuota, subsidi, dan larangan ekspor bahan mentah. Berakar dari mazhab strukturnalis Prebisch, berorientasi ke dalam membangun kemandirian dan rantai hulur hilir. Orientasi ekspor. 1. Mengintegrasikan pasar global, mengubah keunggulan komparatif jadi kompetitif. 2. Ditopang efisiensi skala ekonomi, keterbukaan investasi, transfer teknologi. 3. Motor ekonomi Merkel, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Hilirisasi nikel, model hibrida ICIO. Hulu isi. Larangan ekspor biji nikel mentah sejak Januari 2020 memaksa lokalisasi industri smelter dalam negeri. Proses pengolahan domestik menghasilkan produk antara ferronikel, nikel pig iron, stainless steel, dan MHP. Hilir IOI, produk olahan diekspor masif merespon transisi energi global dan permintaan industri baja dunia. Sulawesi Tenggara, epicentrum nikel nasional, 20%, pangsa sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB, 21%, kontribusi industri pengolahan nikel terhadap output ekonomi 2023, 50%, kontribusi Sultra atas total ekspor nikel di Indonesia, 5,35%. Laju pertumbuhan ekonomi Sultra 2023 di atas rata-rata nasional. Anomali dibalik narasi kesuksesan. 1. Involusi sektor tradisional, pertanian, kelautan, dan perikanan, penyerap tenaga kerja terbesar, mengalami penurunan kontribusi persisten selama 1 dekade. 2. Eksternalitas lingkungan, deforestasi, sedimenti sungai, pencemaran pesisir, dan open pit mining dan degradasi kualitas lahan. 3. Resource and dot deficiency, ketergantungan kronis pada nikel berisiko mendistorsi alokasi faktor produksi dan mengevaluasi daya saing sektor non-tambang. Kesenjangan sosial ekonomi, gap kualifikasi tenaga kerja modern versus supply lokal agris, memicu pengangguran struktural dan friksi sosial. 4. Sasaran penelitian. 1. Menetapkan pola strategis. 2. Menganalisis dampak kausal. 3. Mengidentifikasi determinan. 4. Merumuskan rekomendasi. Kontribusi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis. 1. Menganalisis kontribusi teoritis dan praktis. 1. Manfaat teoritis. Yang pertama, mengisi literatur gap studi komparatif isi IOI di level subnasional. 2. Memberikan nuansa baru pada teori resource dan dot deficiency. 3. Menjadi referensi akademik berkelanjutan untuk kajian ekonomi politik hilirisasi. Kedua, manfaat praktis. Yang pertama, pemerintah
bahan evaluasi regulasi, hilirisasi, dan diversifikasi ekonomi. 2. Akademisi dan mahasiswa, kerangka metodologi untuk riset kelanjutan. Yang ketiga, masyarakat dan pelaku usaha, informasi transparan soal distribusi nilai tambah. Yang keempat, penulis sarana mengasah analisis kritis dan sistematis. 5 landasan teori utama. Yang pertama, substitusi impor. Yang kedua, orientasi ekspor. Yang ketiga, Rescourse and Dutch Decency. Yang keempat, hilirisasi dan nilai tambah. Pendekatan kualitatif, deskriptif, eksploratif. Yang pertama, lokasi waktu. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, kebasahan data. Yang kelima, narasumber. Dan yang terakhir, instrumen. 6. Hambatan struktural yang saling menguatkan. Infrastruktur energi dan logistik terbatas. Yang kedua, minim hilirisasi produk jadi, keterbatasan sumber daya manusia ahli lokal, kendala akses pembayaran atau modal, ketergantungan mesin dan bahan baku luar. Yang terakhir, kalah saing harga versus barang impor. Dualisme investasi dan enklave ekonomi. Investasi asing dominan di pertambangan dan hilirisasi nikel, modal masif, teknologi tinggi, namun kapital intensif. Yang ketiga, cenderung membentuk enclave ekonomi, terisolasi dari ekonomi lokal. Bisa kan jangan dulu kau bicara. Investasi lokal PMDN bergerak di sektor tersier sekunder, merupakan logistik, dagang perikanan, jasa penunjang tambang. Kedua, skala modal jauh lebih kecil dibanding PMA. Yang ketiga, daya ungkit terhadap ekonomi daerah masih terbatas. Kesimpulannya, yang pertama, kebijakan substitusi impor masih bersifat turunan, belum mandiri. Pertambangan ekspor timpak rentan risiko komoditas tunggal. Orientasi ekspor lebih efektif, namun perlu persyaratan struktural. Hambatan struktural bersifat multidimensional dan saling menguatkan. Dualisme investasi melahirkan fenomena enclave ekonomi. Yang terakhir, kedua strategis bersifat komplementer, bukan dikotomis.